Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 7. Kembali lagi ya, kita pada pelajaran matematika. Kita hari ini akan masuk kepada bab baru, yaitu bab himpunan ya. Jadi hari ini kita akan masuk bab 2, yaitu bab tentang himpunan. Langsung aja. Himpunan itu apa sih? Nah, himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, di sini kenapa jelasnya ini Ustazah blok ya? Karena kalau tidak jelas, dia bisa saja bukan termasuk himpunan. Nah, bagaimana sih contoh definisi yang tidak jelas itu? Nah, contoh definisi yang tidak jelas itu, misalnya kumpulan orang-orang cantik. Kalau kumpulan orang-orang cantik setiap orang itu kan beda-beda. Misalnya menurut Ustazah dia cantik, tapi menurut kalian dia enggak. Nah, berarti cantik itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan ya. Kumpulan orang-orang cantik itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan. Kemudian ganteng, sama kayak tadi. Ganteng bagi orang-orang itu berbeda. Definisi ganteng itu berbeda. Nah, kemudian di sini ada tinggi. Nah, kok tinggi nggak termasuk definisi yang jelas? Kalau dia hanya sebatas kumpulan orang-orang yang tinggi tanpa ada nilai angkanya, nah dia berarti termasuk tidak jelas, karena tinggi setiap orang beda-beda juga ya. Menurut Ustazah tinggi, tapi menurut kalian Ustazah tidak tinggi misalnya ya. Berarti Ustazah tidak bisa masuk ke dalam himpunan. Nah, kemudian tapi jika tingginya misalnya kumpulan atau himpunan siswa-siswi SMP ITN Santama yang tingginya di atas 150. Nah, itu baru termasuk ke dalam sebuah himpunan. Jadi kalau dia tinggi ini harus disertai dengan angkanya ya. Nah, kemudian juga terakhir misalnya contohnya enak. Kumpulan makanan yang enak. Nah, balik lagi, selera makanan setiap orang atau selera lidah setiap orang itu berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah definisi yang tidak jelas itu biasanya yang mengandung kata sifat. Jadi kalau yang sebuah kumpulan ya, ada soal misalnya sebuah kumpulan kemudian dia mengandung kata sifat, itu biasanya dia merupakan definisi yang tidak jelas sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah himpunan ya. Oke, contoh. Nah, dari kumpulan atau orang di bawah ini kalian tebak ya, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan. Ingat ya tadi, kalau himpunan itu adalah yang definisinya jelas, sedangkan yang bukan himpunan definisinya tidak jelas ya, yang biasanya mengandung kata-kata sifat. Oke. Coba kumpulan guru yang tinggi. Kira-kira dia merupakan sebuah himpunan atau bukan? Jelas dia bukan sebuah himpunan. Karena di sini kumpulan guru yang tinggi. Tingginya tidak spesifik berapa ya, tidak spesifik berapa angkanya. Ya, berarti kumpulan guru yang tinggi bukan sebuah himpunan. Kemudian juga kumpulan aktor yang ganteng. Nah, ini ya, seperti contoh tadi ya, kumpulan aktor yang ganteng. Berarti dia termasuk bukan himpunan karena ganteng ya. Ini definisinya tidak jelas. Kemudian kumpulan murid SMP Negeri 2 yang tinggi badannya lebih dari 160. Nah, ini tadi sama-sama tinggi ya. Yang A ini tinggi, yang C ini tinggi. Tapi contoh yang C ini termasuk ke dalam sebuah himpunan karena definisinya jelas, tinggi yang lebih dari 160 cm ya. Jadi ini jelas. Kalau ini tadi kan tingginya dia nggak jelas, tapi kalau yang ini dia jelas, berarti dia termasuk ke dalam sebuah himpunan. Kemudian kumpulan warna lalu lintas ya. Warna lalu lintas jelas ya, cuma ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Berarti dia termasuk ke dalam himpunan.
Nah, hewan berbulu halus juga. Nah, ini berbulu halus tidak jelas definisinya, berarti dia bukan termasuk sebuah himpunan. Sampai sini bisa dipahami ya, pelan-pelan. Semoga sampai sini semuanya paham dulu untuk himpunan itu apa dan definisinya harus siap seperti apa ya. Jadi kalau yang mau termasuk himpunan itu definisinya harus jelas, maunya apa ya. Kalau dia definisinya tidak jelas, berarti dia termasuk bukan himpunan. Oke? Kita lanjut ke. Nah, untuk menuliskan sebuah himpunan itu ada 3 cara. Ya, yang pertama ada mendaftarkan, kemudian yang kedua ada deskripsi, kemudian yang ketiga menggunakan notasi pembentukan himpunan. Ya. Jadi untuk metode yang pertama ya, pada metode pada metode daftar ya, anggota-anggota suatu himpunan disusun di dalam tanda kurung kurawal. Nih, tanda kurung kurawal itu yang ini. Ya. Nah, kurung kurawal ya. Jadi bukan buka kurung biasa tapi dia menggunakan kurung kurawal. Ya. Nah, yang masing-masing anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, 1 2 3 4 5 ya, dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah kumpulan bilangan asli, 5 bilangan asli pertama. Kalau yang dia metode mendaftarkan, dia menuliskan semua anggotanya. Ya. Jadi langsung ditulis semua anggotanya. Nah, ada 1 2 3 4 5, yaitu untuk cara mendaftar. Jadi mendaftar ini anggotanya semua ditulis kemudian dengan metode seperti ini. A, ini adalah sebuah himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, itu untuk cara mendaftar. Kemudian untuk yang deskripsi. Nah, di sini deskripsi ya. Pada metode deskripsi, suatu himpunan dinyatakan sebagai pernyataan yang terdefinisikan dengan jelas, yang dibatasi oleh kurung kurawal juga. Nih, masih sama. Dia menggunakan kurung kurawal juga. Ya. Jadi dia lebih kepada apa sih yang dimau deskripsi itu. Ya, jadi dia bukan menyertakan semua anggotanya. Kalau mendaftarkan dia menuliskan semua anggota. Tapi kalau untuk deskripsi dia hanya menuliskan definisinya saja. Misalnya di sini A merupakan sebuah himpunan 5 bilangan asli pertama. Nah, jadi ini deskripsi itu seperti ini. Ya. A merupakan himpunan yang anggotanya adalah 5 bilangan asli pertama. Jadi ditulis dalam bentuk kata-kata, ditulis dalam bentuk deskripsi ya. Jadi bukan kalau tadi yang daftar itu dituliskan anggotanya, kalau deskripsi dia hanya berupa kata-kata ya. Kemudian bisa juga nih dengan cara yang seperti ini. A merupakan himpunan 5 bilangan asli pertama. Jadi kalau kalian, jadi tanda kurung kurawal ini artinya adalah himpunan ya. Jadi kalaupun tidak mau menggunakan kurung kurawal, kalian harus menuliskan kata-kata himpunannya. Jadi A merupakan himpunan 5 bilangan asli. Seperti itu. Jadi himpunannya harus ditulis jika kalian tidak mau menuliskan kurung kurawal ya. Oke, kemudian yang ketiga, notasi pembentukan himpunan ya. Jadi pada metode ini suatu aturan digunakan untuk membantu menentukan anggota himpunan ya. Jadi pada metode ini himpunan tersebut dapat ditulis. Nah, A merupakan himpunan ya, A merupakan himpunan di mana anggota A ya, gini ya bacanya. A merupakan himpunan di mana anggota A sedemikian sehingga, jadi tanda ini dibacanya sedemikian sehingga A ya, sehingga sedemikian sehingga anggota A ya kurang dari 6 ya, di mana nilai A adalah bilangan asli, di mana anggota A
merupakan elemen. Ya, lanjut ya. Jadi kita masih di notasi pembentukan himpunan. Jadi di sini notasi pembentukan himpunan itu cara penulisannya adalah seperti ini, ya. Cara bacanya, A merupakan himpunan di mana anggota A sedemikian sehingga anggota A kurang dari 6. Di mana anggota A merupakan elemen bilangan asli. Jadi ini, tanda ini itu adalah sebuah elemen, ya. Nih, jadi ini adalah sebuah elemen. Artinya, tanda elemen ini mengatakan bahwa si A ini merupakan bilangan asli, elemen dari bilangan asli. Jadi ini hanya sebuah keterangan. Ini sebuah keterangan, ya. Ini sebuah keterangan. Kemudian yang ini adalah apa yang diminta, ya. Jadi ini menerangkan ini anggotanya nih. Nah, ini keterangan, ini anggotanya. Jadi A merupakan sebuah himpunan di mana anggota A sedemikian sehingga, ini dibacanya sedemikian sehingga atau sedemikian rupa, boleh. Jadi sedemikian sehingga anggota A itu yang kurang dari 6. Nah, yang dimana anggota A itu termasuk elemen bilangan asli. Nah, bilangan asli itu berarti dimulai dari angka 1 ya. Angka 1 sampai dengan, nah di sini dimintanya apa? Di sini dimintanya kurang dari 6, berarti hanya 1 sampai dengan 5 nih, sama seperti ini. Nah, jadi kalau mau dituliskan anggotanya dalam bentuk daftar seperti ini. Kalau dalam bentuk deskripsi seperti ini, ya. Kemudian kalau dalam bentuk notasi pembentukan himpunan seperti ini, ya. Kita lanjut. Nah, di sini contoh, ya. Kalian menuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Di sini misalnya ada soal, ya. A merupakan sebuah himpunan di mana anggota A sedemikian sehingga anggota A kurang dari 10. Di mana A, himpunan A merupakan elemen, ya, faktor dari 12. Nih, faktor dari 12. Nah, faktor dari 12, masih ingat ya pelajaran SD? Faktor artinya angka-angka yang bisa dibagi dengan angka 12, ya. Oke, kalau kita dalam bentuk daftar, kita uraikan dalam bentuk daftar, maka A merupakan himpunan, ya, faktor 12, ya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, kenapa cuma sampai 6? Padahal 12 juga mungkin termasuk. Kita lihat lagi di sini. Nih, ini dimintanya hanya yang kurang dari 10, ya. Kurang dari 10. Oh, berarti yang angka-angka yang di bawah 10. Berarti kita tuliskan hanya sampai dengan 6. Ya. Itu. Kemudian bagaimana kalau kita ubah dalam bentuk deskripsi? Nah, A himpunan dari faktor dari 12 yang kurang dari 10. Nah, ini jelas ya. A merupakan himpunan faktor dari 12 yang kurang dari 10. Ini jika dalam bentuk deskripsi, ya. Atau bisa juga kalian tulis A merupakan himpunan faktor dari 12 yang kurang dari 10. Nih, ada keterangan kurang dari 10, kurang dari 10, kurang dari 10. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya. Untuk hari ini materi kita hanya sampai sini dulu, ya. Kita masih pengenalan himpunan pelan-pelan, tapi insya Allah kalian bisa paham, ya. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting kalian paham dulu. Jadi Ustazah nggak mau ngasih kalian terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kalian sudah pusing duluan, sehingga malah tidak tidak, kalian sulit memahaminya. Mungkin untuk hari ini cukup segitu. Untuk tugas nanti Ustazah berikan di grup. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.